toleransi itu kan gini, kadang kita menggunakan, oh kesalahannya bisa ditolerir. Jadi toleransi terkadang bisa bermakna bias maknanya, berarti permakluman, dimaklumi. Basisnya adalah bahwa orang itu salah. Berarti ada konotasi negatif di sini. Iya, kesannya cukup negatif. Ya semua orang kan mengklaim dirinya benar. Betul. Ketika dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan keyakinan keagamaan, ya sulit untuk menghindari yang namanya oposisi biner. Kalau keyakinan saya benar, otomatis keyakinan lain salah. Ya kan gitu. Sulit untuk menghindari itu. Ketika survei kerukunan umat beragama, item kesediaan berteman, oke, masih nggak ada masalah. Kesediaan bertetangga masih nggak ada masalah. Kesediaan sepekerjaan nggak ada masalah. Tapi kesediaan menerima umat agama lain mendirikan rumah ibadah di sekitar tempat tinggal, itu mulai persoalan. Itu terjadi di Sulawesi Selatan. Umumnya di hasil survei kami ya, di indeks kerukunan umat beragama, termasuk kami waktu awal tahun ini 2021 melakukan survei integritas kebangsaan di ASN Kemenak. Integritas kebangsaan itu kan kami turunkan dari empat pilar ya, 4 konsensus dasar. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Pada item Bhinneka Tunggal Ika ini yang agak rendah, bukan agak turun sih, sangat turun ya. Sangat tidak sesuai ekspektasi. Saya sangat tidak sesuai dengan ekspektasi. Kok iya ya? Kebinekaan, misalnya, ya itu tadi kesediaan mengucapkan selamat hari raya, atau itu mungkin agak sensitif ya. Tapi kesediaan menerima umat agama lain membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal, itu itu jawabannya rendah sekali. Tidak bersedia. Tidak bersedia. Kesediaan umat agama lain melakukan peribadatan di sekitar tempat tinggal, itu turun pada item-item seperti itu turun. Jangan ditanya kalau misalnya kesediaan dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama, itu jangan ditanya lah, begitu jelas gitu. Jadi apa yang harus dari hasil penelitian ini, kira-kira ada tidak solusi supaya akseptansi ini bisa menyebar ke masyarakat, supaya mereka bisa menerima bahwa orang mendirikan rumah agama sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Mereka yang penting kan bukan mendirikan sebuah kelompok kriminal. Iya, betul. Tidak sedang mendirikan kasino di sekitar tempat tinggal Anda misalnya tuh. Nah, jadi ya makanya Kementerian Agama mengusung moderasi beragama ya sejak akhir 2018 sebenarnya. Awal mulanya itu kalau tanggal 28 29 Desember. Beberapa tokoh bermufakat menandatangani yang namanya Risalah Jakarta. Yang isinya ada beberapa poin itu, konservatisme, toleransi, ada 3 poin yang saya ingat. Nanti pengembangannya itu dengan konsep moderasi beragama. Di akhir kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, diterbitkanlah buku putih moderasi beragama. Jadi dan di 2020-2024 di era Jokowi Jilid 2 ini, moderasi beragama telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Masuk dalam program prioritas revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Jadi sudah masuk dalam. Jadi bukan hanya milik Kementerian Agama lagi, tapi sudah menjadi agenda pembangunan menengah nasional. Berarti semua selama 5 tahun stakeholder harus terlibat di situ. Utamanya dalam item ini ya, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan kan. Jadi lintas kementerian yang berwenang dalam wilayah pembangunan kebudayaan, dia juga otomatis berwenang, berkewajiban juga untuk mengembangkan moderasi beragama. Jadi solusinya adalah sebenarnya mengkampanyekan moderasi beragama sampai pada tingkat akar rumput. Persoalannya kan gini, moderasi beragama ini kan sifatnya top down, bukan bottom up, dari atas ya. Sehingga wajar-wajar saja kalau misalnya di lingkup Kementerian Agama pun masih ada yang salah paham ya, atau tidak berterima tentang konsep ini. Tidak berterima ya tentang Korea. Untuk menyebutnya radikal itu kan butuh penelitian lebih lanjut ya. Tapi mempersoalkan hal ini itu wajar saja. Atau menafsirkan sendiri apa yang disebut moderasi beragama. Jadi mereka bilang, ya saya kan moderat, yang jelas saya tidak ganggu dia. Tapi kalau bikin rumah ibadah, jangan dong. Ya, saya akan halangi.
Jadi mereka semua mengklaim dirinya moderat. Kita semua mengklaim diri kita moderat. Tapi masih ada syaratnya. Ya, tapi masih ada syaratnya. Makanya di buku putih itu kan dijelaskan. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah keseimbangan, kesederhanaan, keadilan, kesederhanaan, kesantunan, dan persaudaraan. Apa maksudnya? Yang 2 item terakhir. Ekspresi keagamaan kita ekspresikan dengan santun. Demi persaudaraan, ya. Jadi ada kesantunan dalam ekspresi keagamaan. Kalau kita semua sepakat kesantunan dalam ekspresi keagamaan, itu kita akan tidak akan ada masalah itu. Ya kan ada masalah ketika ada yang berlebihan satu sama lain. Ya, mengekspresikan keagamaannya tidak santun, sehingga mengganggu yang lain, mengganggu ketertiban, itu kan menjadi persoalan. Nah, 4 indikatornya: penguatan toleransi, nihil kekerasan, penguatan komitmen kebangsaan, dan penguatan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, jadi empat indikator ini yang menunjukkan bahwa Anda moderat. Ada toleran, oke. Tidak perlu kekerasan, oke. Punya komitmen kebangsaan, oke. Punya komitmen untuk mengakomodasi kebudayaan lokal, oke. Itu baru dikatakan moderat. Nah, sehingga Kementerian Agama punya definisi dan prinsip dan indikator tentang moderasi beragama, makanya berkepentingan menerbitkan buku putih itu. Yang setidaknya dipakai dulu di kalangan lingkup Kementerian Agama untuk kemudian disebarluaskan keluar. Kita tarik ke lebih lokal lagi, Pak Sabara, soal penelitian dari Balai Litbang sendiri soal toleransi di Sulawesi Selatan atau di bawah lingkup kerja Balai Litbang Makassar. Apa yang Anda bisa simpulkan kira-kira dari kehidupan toleransi kita di Sulawesi Selatan? Kalau saya masih membaca banyaknya fakta tentang relasi sosial yang canggung. Jadi kita masih bersedia misalnya, nggak apa-apa bertetangga dengan beda agama, berteman beda agama, oke. Tapi masih ada relasi gini, bahwa dia orang yang berbeda dengan saya. Masih umum begitu loh. Bahwa dia orang yang berbeda dengan saya. Silahkan tinggal di dekat rumah saya, silahkan bertetangga tinggal di kompleks saya, tapi mohon maaf kalau mau melakukan perayaan, melakukan peribadatan, apalagi membangun rumah ibadah. Jadi item-item misalnya ketika survei kerukunan umat beragama, item kesediaan berteman, oke, masih nggak ada masalah. Kesediaan bertetangga masih nggak ada masalah. Kesediaan sepekerjaan nggak ada masalah. Tapi kesediaan menerima umat agama lain mendirikan. Kalau di Makassar sendiri atau di Sulawesi Selatan, Pak Sabara, bara atau potensi untuk terjadinya tindakan intoleran masih sangat tinggi atau seperti apa? Rilisnya Setara Institut tahun 2018 apa 19 ya. Dari 97 kota di Indonesia, Makassar itu top 10 terbawah. Urutan ke-89, pokoknya ranking 8 terbawah dari kota indeks kota toleran. Berarti dia intoleran masyarakatnya atau bagaimana cara mengukurnya? Ya tidak mesti. Semakin tinggi dia semakin bagus? Semakin tinggi semakin bagus. Rankingan ya. Rankingan ya. Jadi skornya sangat rendah lah. Toleransi masyarakat kita masih sangat rendah sebenarnya. Bukan cuma masyarakat sih yang disasar oleh Setara Institut itu, tapi juga kebijakan, kebijakan pemerintah kota ya. Kalau begitu, sudah masyarakatnya tidak toleran, tidak didukung pula oleh kebijakan yang bisa dalam tanda kutip memaksa orang untuk. Ada surat edaran yang pelarangan perayaan tertentu kan, itu juga menjadi salah satu indikator bahwa campur tangannya pemerintah terhadap keyakinan warganya kan. Ya. Ini masalah besar sebenarnya atau bagaimana? Ya sayangnya belum ada lagi penelitian setelah itu ya, survei setelah itu, apakah mungkin ya karena pandemi sih, indeks apakah sudah ada perbaikan peringkat? Tapi terakhir kota kita ini belum terlalu ramah terhadap keyakinan atau agama yang lain. Ya kalau mengacu misalnya di surveinya Setara Institut jelas top 10 ya, top 10 terbawah. Top 10 terbawah. Bukan teratas. 8 besar malah dari bukan 10, dia peringkat ke-8 terbawah dari 97 kota yang di indeks toleransi di 97 kota yang ada di Indonesia.